memperlihatkan kebahagiaan atau keadaan baik-baik saja, padahal perasaan dan keadaan hancur lebur. Fenomena pura-pura baik-baik saja ini disebut Duck Syndrome atau sindrom bebek. Nah, istilah ini pertama kali digunakan oleh Stanford University, kampus presius tingkat dunia yang dikenal dengan tuntutan akademis yang cukup berat bagi para mahasiswanya. Nah, mahasiswa di sana dianalogikan seperti bebek di atas permukaan air yang berjalan dengan tenang. Tapi, kalau kamu lihat ke dalam, bebek yang berenang dengan tenang itu sedang berjuang mengayuh agar tetap berjalan dan mengapung di atas air. Yang artinya, di balik kesempurnaan hidup mahasiswa Stanford, ada beban dan akademis yang cukup berat. Oke, diawali dari sini, kemudian diperluas untuk menjelaskan masalah sosial. Maksudnya, Duck Syndrome ini bukan berarti hanya dialami oleh mahasiswa saja, tapi tak pandang umur, semua bisa merasakan sindrom ini. Memang, Duck Syndrome atau sindrom bebek hingga saat ini belum secara resmi diakui sebagai gangguan mental. Namun, jika tidak disadari bisa jadi pemicu awal gangguan cemas hingga depresi. Dilansir dari Allo Dokter, ada faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang untuk mengalami sindrom ini. Pertama, adanya tuntutan. Dalam kehidupan kita, tidak jarang kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang beragam. Tuntutan tersebut bisa berasal dari lingkungan sekitar, keluarga, teman, hingga pekerjaan. Salah satu dampak utama dari adanya tuntutan dalam hidup adalah tekanan dan stres. Ketika kita merasa dituntut untuk memenuhi harapan orang lain atau mencapai standar tertentu, beban tersebut dapat menimbulkan tekanan emosional dan mental yang besar. Kita mungkin merasa cemas, khawatir, atau bahkan merasa tidak mampu memenuhi semua tuntutan. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan kehidupan dan mempengaruhi kesehatan fisik hingga mental kita. Selain itu, adanya tuntutan dalam hidup juga dapat mempengaruhi kebebasan dan fleksibilitas kita. Ketika kita merasa terikat dengan berbagai tuntutan, kita mungkin merasa sulit untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan dan passion kita. Kita mungkin terjebak dalam rutinitas atau tanggung jawab yang membatasi kebebasan kita untuk mengeksplorasi minat dan potensi diri. Nah, ketika tuntutan itu terlalu berat dan tidak sesuai dengan kapasitas kita atau bahkan kita tidak bisa mencapai hal itu, ada kemungkinan kita menyembunyikan perasaan tidak baik-baik saja. Oke, faktor kedua, ekspektasi yang terlalu tinggi. Mungkin ini hampir sama ya, seperti tuntutan tadi. Cuma di sini aku pengen lebih bahas ekspektasi yang asalnya dari diri sendiri. Di pikiran kita sering banget buat skenario yang berlebihan tentang goals atau tujuan yang pengen kita capai. Atau bahkan planning yang udah kita tata dengan baik dengan harapan bisa terwujud. Namun, kenyataannya, planning hingga goals kita tidak tercapai sesuai dengan ekspektasi kita. Sedih, kecewa, tentu pasti ada. Karena nggak pengen kelihatan lemah, akhirnya kita menyembunyikan kecewaan itu. Oke, faktor ketiga, pengaruh media sosial. Misalnya terbuai dengan kehidupan orang lain yang jauh lebih sempurna dan bahagia ketika melihat unggahan dari orang tersebut. Sebegitu pengaruhnya media sosial sekarang ini terhadap kesehatan mental kita. Kenapa? Nyatanya, postingan orang bisa mempengaruhi cara kita memandang. Kalau kita memandangnya baik, tentu jadi hal yang positif. Tapi, jika kita memandangnya sebagai bentuk rasa insecure, bahkan iri, tentu menjadi hal yang tidak baik. Ketika melihat postingan orang lain, apalagi orang sekitar kita yang nampak bahagia, kadang muncul pertanyaan, mereka kok nggak pernah sedih ya? Mereka beruntung banget sih, kok aku nggak bisa seberuntung mereka? Padahal, yang namanya media sosial pasti yang ditunjukin baik-baiknya saja kan? Ya susahnya mereka nggak ditunjukkan. Ingat, kita semua tidak baik-baik saja. Kita sedang berjuang dengan masalah kita sendiri. Oke, faktor yang keempat adalah perfeksionisme. Sifat perfeksionis membuat seseorang menetapkan standar-standar tinggi terhadap hidupnya sehingga sulit menerima kegagalan, dan apabila terjadi kegagalan akan disembunyikan sebaik mungkin agar terlihat baik-baik saja di hadapan orang. Oke, faktor selanjutnya. Pernah mengalami peristiwa traumatik seperti pelecehan verbal, fisik, dan seksual, atau mungkin kekerasan dalam rumah tangga hingga kematian orang yang kita cintai. Kejadian traumatik ini jika muncul dalam pikiran bisa mengganggu aktivitas seseorang yang pernah mengalaminya, sehingga mereka lebih memilih untuk menyembunyikan luka dari ingatan peristiwa tersebut.
Dan faktor selanjutnya, self-esteem yang rendah. Self-esteem adalah cara seseorang dalam memandang, menghargai, dan mencintai dirinya sendiri. Rendahnya self-esteem dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan cemas dan depresi. Gangguan tersebut biasanya tidak terlihat secara kasat mata. Nah, inilah yang disebut sindrom bebek. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi sindrom ini? Yang pertama, kenali emosimu. Menurutku, ini adalah hal utama dan yang paling penting. Sadari apa yang kamu rasakan. Jangan menolak perasaan kamu. Jika kamu merasa tidak baik-baik saja, akui itu. Jangan sembunyikan. Pahami, ini adalah hal yang normal. Semua orang merasakan ini. Begitu juga kamu. Kedua, kenali kapasitas diri agar dapat bekerja sesuai dengan kemampuan. Dengan mengenali kapasitas diri, kita dapat bekerja sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta menghindari stres dan kelelahan yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan kita. Nah, dalam mengenali kapasitas diri, penting juga untuk memahami bahwa setiap orang memiliki batasan dan kemampuan yang berbeda. Tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, atau merasa harus melakukan segala hal secara sempurna. Nah, dengan mengenali kapasitas diri secara realistis, kita dapat mengatur ekspektasi. Cara selanjutnya, belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Belajar mencintai diri sendiri adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan mental dan menghindari stres yang berlebihan. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita memiliki rasa penghargaan yang positif terhadap diri sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, serta menghormati dan menjaga batasan pribadi. Nah, dengan self-love ini, kita dapat membangun kepercayaan diri yang kuat dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan keinginan pribadi. Tentu, hal ini membantu kita dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebahagiaan pribadi, serta menjaga keseimbangan hidup yang jauh lebih sehat. Nah, saat kita mencintai diri sendiri, kita lebih cenderung untuk menghargai dan merawat kesehatan fisik dan mental kita. Kita menjadi lebih peduli terhadap kebutuhan diri sendiri, termasuk istirahat yang cukup, pola makan yang sehat, olahraga, dan kegiatan yang memberikan kita kebahagiaan. Dengan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, kita dapat menghindari kelelahan yang berlebihan dan stres yang bisa merugikan. Nah, mencintai diri sendiri juga membantu kita untuk mengembangkan hubungan yang sehat dengan orang lain, karena kita memiliki keyakinan diri yang lebih baik dan kemampuan untuk menetapkan batasan sehat dalam interaksi sosial. Selanjutnya, jalani gaya hidup sehat, yakni dengan mengkonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, serta menghindari rokok dan minuman beralkohol. Nah, dengan menjaga pola hidup sehat, termasuk menerapkan pola makan seimbang, berolahraga secara cukup, dan memperhatikan kebutuhan tidur yang cukup pula, kita dapat mengoptimalkan kesehatan fisik dan mental kita. Tubuh yang sehat akan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi stres, sementara pikiran yang sehat akan lebih mampu mengatasi tantangan dan tekanan hidup. Hidup sehat juga mencakup manajemen stres yang efektif, seperti dengan melibatkan diri dalam aktivitas yang relaksasi dan menemukan cara-cara positif untuk mengatasi masalah. Dalam hidup sehat, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi stres dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, luangkan waktu untuk melakukan me time atau relaksasi guna mengurangi stres. Berikan waktumu untuk berbincang dengan dirimu sendiri. Bisa dimulai dengan obrolan kejadian hari itu atau obrolan lain yang bisa membuatmu jauh lebih mengenal dirimu sendiri. Cara selanjutnya, puasa media sosial atau jauhi media sosial untuk beberapa waktu. Dalam era digital yang terkoneksi secara luas seperti sekarang ini, menghindari media sosial untuk beberapa waktu dapat menjadi langkah yang efektif untuk mengurangi stres. Media sosial seringkali menjadi sumber tekanan dan kecemasan karena kita sering dibombardir dengan gambar hidup yang sempurna oleh orang lain. Dengan mengambil jeda dari media sosial, kita dapat melindungi kesehatan mental kita dan menghargai diri sendiri tanpa tekanan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Nah, kita dapat fokus pada diri sendiri, menjaga keseimbangan hidup dan merawat hubungan sosial di dunia nyata dan jauh lebih berarti.
Selanjutnya, lakukan konseling dengan profesional. Terkadang, bertemu dengan konseling menjadi hal yang memalukan karena takut dipandang sakit. Padahal tidak seperti itu. Karena ada orang yang membutuhkan bantuan orang lain dalam menyelesaikan masalahnya. Dan tentu itu tidak apa-apa. Oke, dark syndrome. Di depan terlihat baik-baik saja, padahal hancur. Jangan menyembunyikan perasaan kamu. Kalau kamu tidak baik-baik saja, itu tidak apa-apa. Semua orang tidak baik-baik saja. Mereka sedang berjuang dengan masalah mereka sendiri. Coba, share pengalaman kamu di kolom komentar. Mungkin kita bisa saling berbagi dan saling menyemangati. Sampai bertemu di video perspektif selanjutnya.